saraf atau sesuatu dengan hubungannya dengan otak. Kemudian linguistik itu adalah bahasa atau linguis, dan kemudian programming adalah satu teknik kita memprogramnya, menyengajakannya. Dalam keseharian kita berbahasa, kita berkomunikasi, kita melakukan dialog itu, tapi kemudian sebagian besar orang melakukannya tanpa dengan kesengajaan atau mengalir begitu saja. Apakah bisa dikatakan alam bawah sadar? Nah, ada hubungannya nanti ya. Nah, dia mengeluarkan kata-kata atau berbahasa ya pokoknya keluar aja kan. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika bahasanya membuat orang tidak nyaman, atau kemudian dia mendengar bahasa tertentu yang membuat dia tidak nyaman, atau bahkan dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu yang itu kemudian menjadi pola bahasa dalam pikirannya, ada menjadi dialog dalam dirinya yang itu kemudian mempengaruhi cara dia bersikap, cara dia bertindak, cara dia merespon. Nah, NLP kemudian mempelajari pola-pola itu, mana pola yang tidak membuat orang berdaya, mana yang bisa membuat orang berdaya. Misalnya Kak, pola-pola yang tidak membuat orang berdaya, misalnya ada seorang guru ketika tidak senang dengan mahasiswanya, dengan keras dia mengatakan, orang seperti kalian tidak akan pernah berhasil. Ya kan? Waduh, itu bahasanya nggak bagus sekali itu. Nah, yang terjadi kemudian apa? Si anak ini sudah setamat sekolahnya, dia mencoba kuliah, nggak tamat. Pindah kampus, nggak selesai juga. Pindah kampus, nggak selesai juga. Nah, artinya kemudian suatu pola bahasa yang lepas begitu saja, tanpa dikendalikan, tanpa diprogram, kemudian menjadi program baru dalam pikiran orang yang mendengarnya, bisa membuat seorang itu bisa tidak berdaya atau berdaya. Nah, ketika kita mengenali pola ini, maka tentu kita akan memilih pola-pola bahasa yang memperdayakan seseorang, membuat orang menjadi semangat, membuat orang menjadi semakin percaya diri, membuat orang kemudian semakin giat bekerja, membuat orang semakin kemudian semangat belajar. Seorang mahasiswa S2 sudah pergi ke tempat tentang terapi kejiwaan di tempat lain, lalu kemudian belum selesai juga masalahnya. Masalahnya adalah dia sudah diambang DO. Dia S2 di sebuah perguruan tinggi ternama di Jawa, paling ada membawa nama Indonesianya di Jawa pokoknya. Kemudian secara pendekatan dengan pembimbing, oke, buku-buku referensi tersedia, tapi nggak tamat-tamat juga. Iya. Jadi masalahnya apa itu, Pak? Kemudian ketika tahu saya di Jakarta, dia hubungi, kita ketemu, lalu ngomong sebentar, ngobrol-ngobrol, dari obrolan itu digalilah, ketemulah apa yang terjadi dalam kepalanya. Ada komunikasi tertentu, bahasa tertentu, atau dialog tertentu yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, perlu diketahui bahwasanya setiap hari kita berdialog dengan diri kita. Bahkan itu mencapai mendekati angka 10.000 kali pada diri kita sendiri dalam sehari. Bangun tidur kita berkomunikasi dengan diri kita, melihat ini kita komunikasi dengan diri kita, ada dialog dalam diri kita. Nah, si mahasiswa S2 tadi ada dialog dalam dirinya yang kemudian itu membuat dia tidak berdaya. Fasilitas kampus tersedia, dosen pembimbingnya oke, judulnya sudah jelas, tapi nggak untuk ketika mau menyelesaikan tesisnya nggak selesai juga. Nah, kenapa itu kira-kira Pak Asri? Ada dialog tadi dalam dirinya. Nanti kalau aku tamat, nah kalau di sinetron-sinetron kan ada kayak bergumam gitu kan, atau ngomong dalam hati gitu kan. Nah, itu dia memang dialog dalam dirinya. Dia membayangkan kemudian dalam dialognya itu pada dirinya, kalau aku tamat, aku harus pulang, meninggalkan kota Jakarta, kembali ke daerah asalnya, di mana kemudian di Jakarta itu dia selama ini nyaman karena dia di Jakarta bersama keluarganya. Kalau dia tamat, dia karena seorang dosen di sebuah perguruan tinggi dan dia ada ikatan untuk kembali ke kampusnya. Kalau saya tamat S2 di sini, ini zaman-zaman masih sebelum berapa tahun yang lalu. Kalau saya tamat dari S2 di sini, saya harus kembali. Saya harus meninggalkan keluarga di Jakarta. Nah, maka dialog ini yang berlangsung dalam kepalanya, dalam pikirannya, yang membuat kemudian dia tidak berdaya.
Oke, artinya kemudian kalau ya. NLP ini Pak Hasbi Mhm. berarti bisa bermanfaat di setiap lini kehidupan ya, tidak hanya Oke. dalam pendidikan, dalam Yes. kehidupan sehari-hari. Ini Ya. terpakai sekali ya Pak Hasbi. Yes, dalam pendidikan apalagi, karena dalam pendidikan paling banyak kita berkomunikasi dengan mahasiswa. Tapi apakah bisa peserta dikatakan didikan. begitu juga Pak Hasbi, hanya seorang certified NLP ini yang bisa membuat program-program di pikiran lawan bicaranya? Atau apakah seperti orang yang hipnotis itu juga adalah NLP? Oke. Atau bagaimana itu Pak Hasbi? Oke, Kalau kita yang awam ini kan nggak ngerti apakah NLP ini juga karena itu ada program-program di alam bawah sadar, apakah sama dengan hipnotis kah? Atau bagaimana? Oke, sebelum kita lanjut ke hipnotis ya, hipnosis. Yes. Kembali ke tadi dulu, bahwasanya kemudian dialog tadi ketika tidak diprogram dengan baik bisa membuat seorang menjadi tidak berdaya. Nah, apakah orang perlu certified? Nggak mesti, karena NLP ini adalah ilmu memodel excellent performance. Jadi kalau ada orang excellent performance terlatih dengan sendirinya, maka NLP bisa menggunakan memodel. NLP ini dikembangkan oleh John Grinder dan Richard Bandler, dua orang penemunya, Richard Bandler dan John Grinder. Richard Bandler ini seorang ilmuwan, doktor di bidang komputer, kemudian matematika, sains lah. Kemudian Grinder ini ahli linguis, orang ahli bahasa. Dan mereka komunikasikan. Richard Bandler memperhatikan kenapa seorang terapis itu bisa menterapi orang hanya dengan berkomunikasi. Orang yang ketakutan dengan sesuatu, trauma, atau fobia, ataupun trauma, ataupun memiliki perilaku negatif, itu bisa dengan pola bahasa tertentu bisa berubah. Perokok di terapi bisa berhenti merokok. Kok bisa tuh kan? Nah, diperhatikannya pola bahasanya, lalu diambil strukturnya. Struktur ini kalau digunakan di tempat lain bisa nggak? Dengan orang lain ternyata bisa. Ternyata bisa ya. Nah, maka kemudian antara NLP dan hipnoterapi ini kalau dilihat secara umum, jadi NLP ini mengambil the best performance dari hipnoterapi sebelumnya. Jadi orang bisa mengambil struktur ini, kalau dia mau jadi hipnoterapis, ambil struktur ini untuk digunakan digunakan dalam praktek hipnoterapinya. Jadi kemudian jadi tidak hanya hipnoterapi, lalu kemudian bagaimana untuk orang mengajar? Bisa nggak digunakan? Bisa, sangat bisa. Ambil pola-pola bahasa tertentu dalam hal pendidikan. Dalam kemudian berjualan untuk selling, bisa, sangat bisa. Ada pola bahasa tertentu yang bisa kita gunakan untuk selling. Untuk merayu, merayu calon pasangan bisa juga. Persuasif ya, persuasi bisa, sangat bisa. Kemudian bahkan untuk merubah diri sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Seperti tadi, yang terjadi adalah ada dialog dalam diri kita, internal dialog, internal communication dengan diri kita sendiri, yang itu selama ini kita tidak sadari atau terjadinya mengalir begitu saja, sesuai dengan apa yang pernah kita alami, apa yang kita ketahui, atau yang pernah kita lihat, dengar dari orang-orang sebelumnya. Hanya ya seperti itu saja. Seperti itu saja. Ya, artinya begini mungkin pasti. Misalnya ada suatu kasus anak itu seperti yang diceritakan tadi, dia memiliki trauma tersendiri. Mungkin ada kata-kata atau sikap mungkin dari lingkungannya yang tidak bisa dia terima. Apakah dengan kemampuan seorang Coach Hasbi dengan NLP-nya ini bisa memprogram kembali apa yang ada dalam pikiran dan alam bawah sadarnya? Sangat bisa, selama dia ada keinginan dari klien tersebut, orang secara sadar juga dia ingin melakukan itu, begitu ya. Artinya misalnya ada seorang ibu yang dalam sehari itu, ibu muda, dalam sehari dia merokok sehari 2 bungkus. Dia tahu tidak baik, dia tahu ruginya, dia tahu bahayanya. Kemudian tapi tetap saja dalam sehari dia 2 bungkus. Kenapa? Karena ada dialog dalam dirinya, dan itu adalah dialog lama yang muncul kembali dalam pikirannya. Nah, ketika saya terapi, kita ada proses namanya regresi, kita bawa ke masa lalunya. Ketika kita perhatikan, ada satu dialog
yang itu kemudian kembali berputar dalam kepalanya, yang kemudian membuat dia dalam sehari itu 2 bungkus merokok. Walaupun dia tahu ini tidak baik, walaupun dia tahu ini bahaya, walaupun ini secara ekonomi dia akan rugi. Oke, baiklah Pak Hasbi. Berarti bisa diprogram ulang kembali apa yang ada di alam bawah sadar kita itu. Yes. Tapi apakah itu bisa berlangsung dalam waktu singkat atau bagaimana? Apakah bisa dilakukan dalam waktu singkat dan bisa dilakukan berulang-ulang atau bagaimana itu Pak Hasbi? Sangat bisa, sangat bisa. Dari kasus yang ditangani selama ini, seperti teman tadi yang S2-nya nggak tamat-tamat, dialognya kita ganti, video dalam kepalanya kita rubah, dia selesai. Si ibu tadi dalam hitungan jam berhenti merokok. Dan kemudian ketika kita teskan lagi, dia nggak mau lagi ngerokok. Benar-benar berhenti. Seorang, ini kasus yang terbaru lah yang saya atasi, seorang anak muda yang sudah siap untuk berangkat ke luar negeri buat melanjutkan sekolahnya. Tiba-tiba dia merasa muncul rasa ketakutan luar biasa yang membuat kemudian lehernya sakit, dadanya sesak, pundaknya berat, gitu kan. Nafasnya menjadi tidak teratur dan dia merasa dia mau meninggal. Ketakutan luar biasa. Sudah dicoba dengan pendekatan agama, diterapi dengan pendekatan agama, nggak selesai. Dibawa ke rumah sakit, dia berapa kali ke IGD, orang rumah sakit, kamu nggak ada sakit, nggak ada masalah apa-apa. Dan diatasi dengan NLP tadi, diprogram kembali alam bawah sadarnya. Jadi video-video atau dialog-dialog yang berputar di dalam kepalanya, itu diganti. Oke. Nah, penting sekali sebenarnya NLP ini dikuasai juga oleh tenaga pengajar atau orang tua ya, berarti ya Pak Hasbi. Yes, apalagi orang tua ya, maksudnya kita membuatkan, memframe atau membentuk anak-anak ini dari kecilnya gitu, bagaimana dia menggunakan, orang tua menggunakan bahasa-bahasa yang baik untuk memprogram sesuatu yang baik di dalam pikiran si anak. Bagaimana ini hubungannya dengan mahasiswa yang sudah dalam usia, kalau mahasiswa politeknik tentu udah berada di usia 17 tahun ke atas. Nah, jika kita nanti misalnya sebagai tenaga pengajar menemui mahasiswa ini bermasalah, tentu NLP ini juga bisa dipakai ya Pak. Exactly. Ya. Sangat bisa. Apakah untuk menguasai ilmu ini memang harus ikut programnya tersendiri atau bisa dipelajari otodidak oleh tenaga pengajar atau bagaimana Pak Hasbi? Ada teman yang belajar otodidak dan dia dengan bangganya dia mengatakan semua buku NLP sudah saya baca. Tapi ketika dia dalam prakteknya jauh dari yang diharapkan dan jauh dari yang sebenarnya. Karena itu kata orang, kalau sebisa mungkin kita harus belajar dari orang langsung ketimbang dari buku. Buku mungkin untuk pengetahuan dasar bisa lah, tapi ketika untuk dipraktekkan ini sangat bahaya. Karena ada aspek-aspek tertentu yang kita butuh guidance, bimbingan atau pengarahan dari orang yang sudah pengalaman. Nah, yang terjadi seperti yang itu tadi, dia sudah belajar semua buku katanya ya. Nah, tapi kemudian ketika dia melakukan sesuatu tindakan, ini jauh sekali dari NLP, dari teknik-teknik yang ada di dalam NLP. Karena itu, kalaupun kita bisa belajar sendiri, sebaiknya ada yang menggait. Kalaupun kita mau belajar sendiri, setidaknya sebatas buat diri kita sendiri. Hati-hati ketika menggunakannya buat orang lain gitu ya. Kita pengen terapi orang, jangan-jangan nanti justru yang muncul semakin orang itu awalnya semakin parah. Ya, awalnya takut dengan gelang karet, jadi sekarang takut dengan kabel juga. Jadi nambah ketakutan ya Pak Hasbi. Nah, berarti mungkin kita bisa sarankan juga ini untuk tenaga pengajar di Politeknik untuk mengikuti program NLP ini ya. Yes. Sebagai additionalnya lah ya, mungkin ya. Tapi mungkin bisa juga Pak Hasbi membuka program khusus mungkin untuk konsultasi, bersedia meluangkan waktunya untuk mahasiswa berkonsultasi jika mereka ada masalah mungkin dengan proses belajar mengajar dan lain-lain ya. Ya, sejauh ini tanpa diketahui banyak orang, lumayan banyaklah mahasiswa yang konsultasi, curhat, bahkan ada kemudian problema kehidupan kesehariannya. Kemarin ada yang menangis, apakah saya benar-benar tidak bergunakah hidup saya, dengan pertanyaan ini di chat di WA, masih ada chatnya.
apakah benar-benar hidup saya ini nggak berada gunanya, gitu kan? Wah, kok bisa begini kan? Pas saya cek, ternyata dia ada seorang pengajar. Ya. Itu yang dengan orang seperti kalian ini. Oke. Nah, hati-hati bahwasanya ada orang yang mau ngomong apapun orang lain dia bisa cuek. Tapi ada orang yang tipe orang itu yang ketika kata-kata apapun yang dia terima dari seseorang itu akan diterimanya ditelannya mentah-mentah. Oke, jangan khawatir adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Padang, kita punya Coach Hasbi di sini, Certified NLP Practitioner. Jadi adik-adik bisa tuliskan jika masalah yang adik-adik punya, bisa tuliskan pada kolom komentar. Oke, atau bisa juga nanti chat langsung ke WA. Kalau Coach Hasbi di apa kan mungkin ketahuan identitasnya. Nanti mungkin atau nanti diberikan ininya ya, nomor WA-nya di bawah, linknya di bawah pada deskripsinya ya. Oke, adik-adik semua nanti diberikan link nomor WhatsApp boleh ya, Coach? Boleh, yes. WhatsApp atau media sosial lainnya yang bisa adik-adik kontak Mr. Hasbi-nya di sana gitu ya. Yes. Jangan khawatir karena kita punya Coach Hasbi di sini, Certified NLP Practitioner. Oke, jangan khawatir, tidak perlu kita bertemu, mungkin bisa online, tulis saja apa yang ingin ditanyakan dan insya Allah juga nanti pada podcast berikutnya kita akan bahas, kita akan pasti akan menjawab pertanyaan tersebut di podcast selanjutnya ya, Pak Hasbi. Oke. Dan mungkin juga kita akan di podcast selanjutnya kita akan mulai buka dengan kasus-kasus mungkin. Tapi jangan lupa namanya disamarkan ya, Pak Hasbi. Nah, gitu. Ada ini kita memang ada kode etik. Ya, kode etik. Ketika orang curhat kita kan tidak buka siapa orangnya dengan paling profesinya misalnya. Seperti tadi mahasiswa. Udah mahasiswa mana? Terserah, kan silakan cari sendiri. Ya. Kemudian juga kita tidak akan membuat lebih spesifik yang orang bisa menebak kan, seorang gubernur di itu kan udah jelas gubernur kan kan ketahuan. Tapi itu memang udah kode etiknya begitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa Politeknik jangan ragu, apapun masalahnya insya Allah nanti akan dijawab oleh Coach Hasbi. Pertanyaannya silakan tulis di komentar, boleh nanti kita berikan di deskripsinya nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah sekarang kita mungkin beralih begini Pak Hasbi, mungkin adik-adik mahasiswa ini punya pengalaman baik itu di kelas ataupun di kehidupan sehari-harinya. Apakah mungkin ada tindakan yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini sendiri di rumah sebagai tindakan, bukan preventif namanya ya, sebagai apa itu namanya ya, tindakan pertama agar yang jelek-jelek bahasa yang dia terima itu tidak masuk ke alam bawah sadarnya, apa yang harus dia bikinkan dialog di rumah sebelum dia bisa nanti mungkin curhat ke Coach Hasbi atau bagaimana sebagai tindakan pertamanya begitu. Baik. Yang paling satu hal yang perlu diingat bahwasanya kita ini adalah makhluk yang meaning maker. Manusia itu adalah meaning maker. Kita ini manusia, kita pembuat makna. Lalu apapun yang terjadi kita maknai. Ketika melihat seseorang pakai baju ini kita maknai. Wah dia lagi gembira. Oh dia lagi sedih. Oh dia lagi orangnya nggak hati-hati. Kita maknai. Lihat orang bajunya warnanya atasnya merah, bawahnya kuning, terus pokoknya campur aduk. Kita wah ini orang nggak ngerti mode. Kita maknai hal demikian. Begitu kita dekati dia cerita, semalam rumahku kebakaran, ini baju yang tersisa. Apa yang terjadi? Meaning kita berubah. Demikian halnya ketika kita mendengar seseorang berbicara, kita bikin bukan apa yang dia bicarakan yang mempengaruhi kita, tapi makna apa yang kita buat dari apa yang dia katakan. Nah, maka tugas kita semua, terutama mahasiswa, kasihlah meaning, makna-makna dari apa yang kita dengar dengan makna yang positif. Makna yang positif ya, Coach. Jangan beri makna yang negatif ya, makna Coach. Yang bukan negatif, makna yang tidak memberdayakan itu. Ya. Jadi makna yang memberdayakan kita. Ketika kita melihat orang seperti Anda ini mau jadi apa? Kamu ini nggak berguna. Misalnya Anda ngomong demikian ke kita, maka kita maknai ini maksud orang ini adalah bagaimana mulai dari sekarang saya menjadi orang yang berguna, saya yang bermanfaat, saya ini orang yang punya peran di tengah masyarakat. Kalau saya begini ini berarti saya belum berguna.
Maka sekarang tugas saya akan belajar lagi, bekerja lagi, beraktivitas lagi, membuat diri saya menjadi berguna. Jangan-jangan saya belum punya tools, saya belum punya alat, saya belum punya kemampuan, keterampilan tertentu membuat saya berguna. Maka sekarang saya akan belajar sesuatu yang baru agar saya bisa berguna. Berguna identik dengan bahagia nggak, Coach? Bisa kemudian bahagia, kemudian bahagia. Karena kemudian apa yang kita beri itu akan kita dapatkan. Kebaikan yang kita beri akan kembali ke kita. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, tentu kita akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Maka maknai. Kalau kita dalam NLP sering dikatakan bahwasanya apapun yang terjadi di luar sana sifatnya netral. Apa yang netral? terjadi? Ya, what happens is happening to everybody. Apapun yang terjadi pada semua orang. Sekarang kita dalam kondisi pandemik terjadi di mana-mana. Tapi apakah kemudian semua orang terkena? Apakah kemudian semua orang meninggal? Apakah semua orang mati? Apakah semua orang ekonominya merosot? Apakah kemudian semua orang nggak belajar? Enggak. Nah, itu dia, Coach. Pandemik ini, Coach, memperparah. Mungkin ada sebagian mahasiswa ya yang menambah membuat di kepalanya ini bahwa pandemik ini saya tidak senang belajar di masa pandemi. Saya tidak senang belajar online. Ini suatu masalah bagi saya karena saya tidak bisa menerima materi kalau hanya dilaksanakan secara online. Yes, itu makna yang dia berikan. Tapi kalau dia mau ganti maknanya sekarang belajar pandemik, kesempatan bagi saya lebih lama di rumah, lebih banyak membantu orang tua, dan saya berkesempatan untuk belajar sesuatu yang baru lebih banyak lagi. Kan menjadi nyaman dia. Ya, ketimbang dia aduh kan mengeluh ya mengeluh dan memberi makna tidak berdaya. Maka sekarang kita bertanggung jawab untuk memberi apapun yang terjadi pada saat ini menjadi sesuatu yang memberdayakan kita. Saya di beberapa komunitas itu ketemu dengan orang-orang yang justru di masa pandemik ini penjualannya itu 2 kali lipat. Yang berkah melimpah juga di masa pandemi ya, bukan sembako, dia jualannya bed cover. Bayangkan bed cover di masa pandemi, rasanya orang sekarang kan sibuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Ya, sedangkan bed cover ini kan bukan kebutuhan primer ya. Primer, kasih plastik aja bisa. Iya. Tapi ternyata dia penjualannya 2 kali lipat. Apa terjadi? Dia tahu di masa pandemik orang lebih banyak online dan di rumah, kesempatan jualan. Iya, benar. Jadi apa penjualannya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, itu akibat dari dia membentuk atau memaknai kejadian dan situasi ini menjadi sesuatu yang positif dan berdaya ya, Coach. Dia memanfaatkan apapun peluang yang ada di sekitarnya, dia bisa berpikir positif, membentuk sesuatu yang positif. Nah, seharusnya mahasiswa kita pun juga seharusnya begitu ya, Coach. Ini kesempatan buat mahasiswa bisa ketemu banyak orang lebih dekat lagi. Kita kemarin di Politeknik ada ceramah dari Ustadz Agim. Ya. Kapan kita mau dalam satu forum yang kita punya ada Agimnya. Kita dengan nonton Agim mungkin bisa di YouTube-nya, di IG-nya. Tapi ini forumnya kita, forumnya PNP. Iya, betul sekali. Kalau PNP, kalau offline, kalau bukan online mungkin ngundang Agim entah kapannya. Tapi karena pandemi berkesempatan lah mengundang Agim. Yang lalu misalnya kan kita ada jurusan bahasa Inggris mengadakan webinar. Ketika saya lihat peserta itu ada yang dari Makassar, ada dari mana-mana. Kalau seandainya tidak online, tidak mungkin datang sejauh itu ya. Serame itu ada ratusan berapa dari awal itu tuh mahasiswa kita yang ada angkatkan acara. Nah, saya pembicaranya ketika lihat daftar pesertanya, wow gitu kan. Kalau bukan online, kapan mungkin rasanya mendatangkan peserta dari luar Sumatera itu agak berat. Agak berat So, ini ada peluang, ada kesempatan. Nah, kesempatan untuk ikuti sebanyak mungkin webinar, sebanyak mungkin ketemu orang. Kemarin saya dengan Dr. Gamal kita ada satu forum. Saya berbicara, Dr. Gamal bicara juga satu forum. Ini kapan misalnya? Saya ada satu forum lagi, ada Pak Rek, mantan rektor, mantan wamen itu kan.
beliau pembicara, saya juga bicara, kapan ya mungkin saya satu forum dengan Pak Rektor, mantan Rektor UNAN gitu kan. Karena pandemi ini, jadi itu semua terjadi ya, Coach. Ya, tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya bisa kita manfaatkan, tergantung kitanya. Dan begitu juga untuk mahasiswa, tergantung bagaimana dia memanfaatkan situasi yang ada sekarang ini begitu. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mengeluh, tapi lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan apapun situasinya begitu ya, Coach. Yes. Tapi ada satu kasus lagi begini, Coach. Jadi waktu itu ketika mengajar, ada kasusnya bahwa mahasiswa ini tidak mengumpulkan tugasnya dengan alasan ini offline ya, waktu offline ya, Coach, bukan online. Nah, sebelum pandemi ini tidak mengumpulkan tugasnya. Kemudian dikulik-kulik lagi, ternyata dia merasa bosan dengan aktivitasnya, dia merasa bosan dengan apa yang dilakukan sekarang, dia merasa tidak tahu tujuannya apa dan lain-lain. Kemudian saya menyarankan begini, Coach, coba lakukan satu hal yang membuat Anda merasa bahagia. Dan surprise-nya apa? Dan dia tidak tahu apa hal yang membuatnya bahagia. Nah, itu masalahnya di mana itu, Coach? Kalau kita, jadi saya bertanya dalam hati, masa hal yang akan membuat kita bahagia kita nggak tahu gitu, Coach. Nah, itu apa itu? Apa sudah salah programnya itu di dalam otaknya atau bagaimana itu, Coach? Bisakah NLP menyembuhkannya atau bagaimana, Coach? Pertama, mungkin dia pernah bahagia, tapi dia tidak tahu bahwasanya itu adalah bahagia. Oh, begitu ya. Atau bisa jadi kemudian ingat bahwasanya otak ini memiliki 3 kemampuan. Pertama, kemampuan yang namanya generalisasi. Mengeneralisir. Begitu satu dosen marah ke dia, maka dia kemudian mengambil kesimpulan semua dosen politeknik ini pemarah. Semua dosen politeknik ini killer. Itu karena kemampuan dia mengeneralisir. Demikian juga dosen. Begitu sekali ketemu anak di jurusan tertentu, langsung dia generalisir. Anak jurusan itu begini. Generalisir. Kemampuan kedua otak kita adalah namanya deletion. Kita mampu mendelete, menghapus. Kita bisa memiliki kemampuan amnesia, lupa semuanya, atau menghilangkan semuanya. Seorang kasus rumah tangga yang saya tangani, 32 tahun saya menikah, saya tidak pernah bahagia. Itu dia bahasakan sendiri. Dia bahasakan ke dalam otaknya ya. Dan dia ngomong langsung ketika dalam sesi terapi. 32 tahun saya menikah, saya tidak pernah bahagia. Artinya dia sendiri membentuk mendelete. Sebenarnya dia mengalami kebahagiaan, momen-momen bahagia ketika anaknya menikah, ketika dia punya cucu, ketika anaknya lahir, tentu dia bahagia. Tapi bukannya itu suatu yang natural juga dia, Coach? Kalau misalnya nih ada 10 pengalaman, 6 atau 7 pengalaman ini pahit, 3 pengalaman ini happy. Yes. Nah, maka mungkin akan terbentuklah yang 7 ini, yang 3 hilang. Yes, bisa, itu namanya mengeneralisir tadi kan. Tapi bisa saja kalau dia mau menggunakan kemampuan kedua tadi, dia delete yang 7, yang dia rasakan cuma 3, yang bahagia tadi. Nah, jadi kita punya kemampuan deletion. Ya, kita suatu ketika hujan setahun tidak bisa dihilangkan oleh panas sehari. Tapi panas setahun dengan hujan sehari kita bisa. Jadi pengalaman pahit bertahun-tahun banyak sekali orang membuat kita tidak nyaman, sekali delete bisa, semua orang fine. Ya. Jadi dua sudah, kemampuan mengeneralisir, kemampuan deletion. Kemampuan ketiga, ini ada mungkin yang lain punya banyak sekali bahasan tentang kemampuan otak kita. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini, yang ketiganya itu kemampuan otak kita untuk mendistorsikan. Maka seperti tadi, dosennya sudah marah-marah, bla 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 bla, didistorsikannya. Ya, Bapak ini mungkin lagi kurang piknik nih, gitu kan? Ya maklumin aja lah, dosennya marah-marah. Dipositifkan saja. Nah, dia mendistorsikan. Dosennya mukanya udah merah, gitu kan? Wow, suaranya sudah bergema, gitu kan? Dari politeknik ini udah sampai ke Pasaraya suaranya kan. Tapi dia maknai, wah, Bapak ini punya potensi untuk jadi narator yang pulung nih. Dia melihatnya seperti itu kan. Tapi itulah kemampuan kita, mendistorsi, memaknai secara berbeda. Nah, pilihannya adalah kemudian memberdayakan atau tidak memberdayakan. Yang terjadi banyak orang kemudian membuat
mendistorsikan sesuatu menjadi tidak berdaya. Orang kita menyapa orang lalu tidak dijawab, kita maknai ya sombong. Ya. Atau dia maknai ya aku dia apalah. Ya kan? Misalnya kayaknya dia aku nih nggak layak menjadi teman dia. Aku sapa dia nggak jawab. Tapi pertanyaannya coach, tadi coach bilang bahwa mau atau tidak mau. Nah, kebanyakan secara tidak sadar orang ini dia membentuk dirinya untuk tidak mau gitu. Nah, bagaimana kita agar orang ini mau dia berubah, mau dia memperbaiki pola pikirnya, itu bagaimana itu coach? Mungkin itu mungkin yang lebih ini ya. Karena mahasiswa ini mungkin kalau tidak disupport mau untuk memberdayakan apa yang dia punya, dia tidak akan dia stuck saja situ gitu. Bagaimana membuat dia agar mau gitu coach? Salah satunya adalah dia tahu mau kemana perginya. Ya, jadi kita semangat melakukan sesuatu karena kita tahu mau kemana. Ada konsep lainnya adalah ada namanya price, ada namanya reward atau hadiah, harga. Ada harga yang kita bayarkan, ada hadiah yang kita dapatkan. Nah, dia tidak melihat hadiahnya, maka kemudian dia tidak mau bayar harganya. Dia tidak melihat ada manfaatnya saya belajar, maka ngapain saya belajar? Jadi kalau saya belajar, orang itu nggak belajar pun dapat nilai bagus. Ngapain aku belajar? Maka dia tidak mau membayar harga belajar. Karena apa? Karena dia tidak melihat ada present, ada hadiah, ada reward ketika dia mau membayar harga itu. Jadi orang mau melakukan sesuatu ketika dia melihat ada sesuatu buat dia. Atau dia tidak melihat sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi pada dirinya. Kalau dia sudah melihat, kalau aku tidak bikin tugas, maka nilaiku tidak bagus, maka nilaiku menjadi jelek. Maka yang terjadi kemudian dia tahu ada sesuatu yang baik tidak baik terjadi, maka dia segera menyegerakan tugasnya. Tapi kalau yang dia tahu bahwasanya aku tidak bikin tugas, aku nggak dapat apa-apa, nggak akan rugi apa-apa, dan tidak untung apa-apa, maka ngapain gue bikin tugas? Aku kan bikin tugasnya bisa copy paste aja punya temanku. Aduh. Karena itu yang terjadi, atau ada yang itu yang dia ketahui, dan memang dia tidak melihat tadi ada reward, dan dia tidak melihat ada ancaman di sana. Dia tidak memposisikan dirinya dia terancam kalau tidak bikin tugas, dan dia tidak merasa kalau bikin tugas itu sesuatu yang membahagiakan, ada kepuasan tersendiri. Dia merasakan itu. Tidak ada reward dan punishment gitu ya. Nah, maka ketika seorang tidak melihat itu, ini yang membuat salah satu faktor yang kemudian membuat orang mau atau tidak mau. Ada reward nggak di situ, ada ancaman nggak di situ. Kalau dia tidak melihat itu, maka sangat boleh jadi kemudian mereka berada pada posisi yang dinamakan comfort zone. Comfort zone. Zona nyaman. Walaupun tidak nyaman. Walaupun tidak nyaman. Ya. Zona nyaman yang mungkin artinya dia tidak mau kemana-mana karena sudah merasa aman-aman aja lah di sini. Aman-aman aja, kan? Aku bikin nggak ada ngaruhnya. Nggak bikin juga nggak ngaruh. Ngapain? Ini ada sosmed yang mau diupdate status saya di sana. Ini ada game online yang aku bisa mainkan. Ini lebih berharga, bernilai karena ada kepuasan, ada kebanggaan, ada kalau main game itu kan saya nggak pernah main game atau ada rewardnya kan, ada dapat hadiah ini hadiah itu. Mending main game, dia mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan hadiah. Ada yang bisa kemudian menjadikannya uang. Ya, jadi kalau dengan prinsip reward and punishment tadi, kalau mereka main game langsung ada rewardnya. Ada rewardnya. Rewardnya bisa jadi dalam berupa benda-benda tertentu atau poin-poin tertentu atau apa ya namanya nggak tahu. Sementara dan setidaknya hadiah langsung yang dirasakan adalah kepuasan ketika berhasil bermain di game online itu dan dia menang misalnya sudah dapat kepuasan di sana. Oke. Ada rewardnya di sana. Iya betul sekali coach. Tapi kalau kita melihat mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah atau mungkin dia tidak mengikuti aturan dan lain di universitas tingkatnya, apakah bisa kita katakan itu lemahnya pada saat usia remajanya atau usia ketika dia kanak-kanak begitu coach? Karena kan
seperti kita ketahui bahwa memang kepribadian anak-anak itu dibentuk oleh orang tuanya, lingkungannya, dan ya sekitarnya begitu. Nah, jika dia mengalami masalah ketika berada di universitas, apakah berarti ada sesuatu yang salah juga di lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitarnya? Itu sangat boleh jadi. Ada banyak faktor. Nanti belum lagi kita bicara tentang perubahan dari segi biologisnya. Oke. Ada perubahan juga dari segi kematangan berpikirnya. Ada juga di samping faktor-faktor tadi, apa yang dialami di rumah, apa yang dialami di sekolahnya dulu, apa yang dialaminya di tengah lingkungan bermainnya, ditambah dengan perubahan-perubahan yang terjadi hormonalkah, atau hal-hal yang bersifat fisik lainnya kah pada dirinya, juga yang terjadi pada pikirannya. Apa yang dia tonton, apa yang dia baca, apa yang dia ikuti di sosmed, dia bergabung dengan grup apa, dia follow akun siapa saja, dia mendapat info dari grup apa saja juga menentukan dia bersikap. Oke. Tapi kalau untuk usia mahasiswa, coach sudah dewasa lah namanya ya, atau remaja menuju dewasa ya, coach. Yes. Nah, apa yang kita sebagai tenaga pengajar, apa yang bisa kita lakukan untuk artinya memprogram kembali, misalnya tanpa kita perlu ikut menjadi certified NLP practitioner, yang bisa kita lakukan sehari-hari di kelas itu bagaimana, coach? Mungkin yang bisa membentuk sesuatu yang positif di otaknya mahasiswa dan alam bawah sadarnya mahasiswa yang bisa kita lakukan sehari-hari saja, coach. Salah satunya adalah menjadi teman buat mereka. Oke. Jadi kalau dibawa dalam dunia parenting, peran orang tua itu ada sebagai pengasuh, carer, ada sebagai guru, teacher, ada sebagai pelatih, coach, dan ada sebagai supporter. Di usia di atas 15 tahun, dia butuh yang namanya supporter, teman. Ketika di kampus dia kemudian kembali diajar atau malah diasuh, gitu kan, dia ada penolakan. Dan sementara di pihak pendidik itu merasa berkewajiban untuk melakukan ini. Jadi seperti spoon feeding ya, nyuapin terus. Ya. Padahal kalau kita mau, sebenarnya kita bisa gali kemampuan mereka atau kelebihan apa yang mereka miliki. Nah, ini beberapa di antara teman-teman di luar sana yang butuh berteman dengan mahasiswa, ya. Perlu diingat bahwasanya kalau kita bicara dengan hipnosis tadi, salah satu syarat untuk menjadi penghipnosis itu adalah kita adalah sosok yang disegani atau ditakuti, ya, ditakuti atau disegani lah. Okay. Sosok yang diakui kan keberadaan kita. Seorang mahasiswa misalnya kan tugasnya sudah lama nggak dia tugas akhir nggak selesai. Ketika ketemu dengan dosen itu yang terjadi adalah ketakutan luar biasa, karena dosen itu selama ini dikenal yang dia tanya hanyalah hal-hal yang membuat dia malu. Maka ketika ketemu lagi pasti malu nih, kan? Maka dia butuh seseorang menjadi teman. Nah, maka ya kita harus ingat bahwasanya mahasiswa yang hadir di kelas kita itu dia tidak hanya sosok kertas kosong yang bisa kita coret-coret, kita bisa lukis, bisa gambar sesuka hati kita. Dia adalah kertas yang sudah ada polanya. Polanya itu dari orang tuanya, dari sekolahnya, dari teman pergaulannya, dari sosial media yang dia ikuti, dari kemudian tulisan-tulisan yang dia baca, kemudian dari film-film yang dia tonton, itulah coraknya. Nah, kan beragam tuh, coach. Yes, sangat beragam. Satu beragam. Kelas itu 27 orang, maka polanya juga akan sebanyak itu juga 27 pola. Nah, bagaimana memasukinya itu, coach? Nah, disinilah tantangan kita. Kemudian ketika kita pendekatan kita hanya satu cara saja, pakai ilmu pokoknya. Kalau sudah pakai ilmu pokoknya, itu kasihan mahasiswa akan merasakan dipaksa gitu kan. Pokoknya maka kita kata pokoknya ya, coach. Ya, kalau sudah keluar kata pokoknya saya tidak mau tahu. Itu kita kasihan sama mahasiswanya. Maka kita harus ingat mulai dari situ, kita harus ingat mahasiswa kita dia mengalami banyak kejadian di rumahnya, kejadian di masa lalunya,
kejadian dengan teman-temannya, kejadian dengan dirinya sendiri, kejadian dengan sosial medianya, kejadian dengan ekonominya. Mengalami banyak kejadian. Dia bukan kertas polos lagi ya. Ya. Sudah terbentuk polanya. Sudah ada polanya. Tinggal lagi kita dengan pola itu bagaimana kemudian kita mencapai yang apa kita inginkan. Dengan pola itu, oke, saya ingin dengan pola yang ada, apapun yang ada pada diri mahasiswa saya ingin dia bisa praktek melakukan ini. Gimana caranya, gitu kan? Nah, inilah. Itulah seninya kali ya, Coach ya. Mengajar. Dan salah satu cara yang paling penting, kembali ke pertanyaan tadi, adalah menjadi teman bagi mahasiswa. Menjadi teman bagi mahasiswa. Dan yakinlah, Bapak Ibu dosen, ketika kita menjadi teman buat mahasiswa kita, ada kenyamanan seru sekali, enak sekali. Dan terutama sekali ketika mereka sudah jadi alumni, enak sekali kalau sudah jadi teman mahasiswa. Mungkin manfaat salah satunya yang paling utama mungkin dirasakan, mungkin kita tambah muda juga ya, Coach. Mahasiswa kita ya, Coach. Ya, kita bisa mendengar mereka, cerita mereka, ada yang bahkan konsultasi milih jodoh. Saya punya 3 calon. Waduh, sudah banyak ya konsultasi sama Coach berarti ya. Ada yang kalau kita ke kotanya nggak ngelapor ke dia dimarahin, gitu kan. Bapakku banyak gaya, gitu kan. Ke kotanya kita nggak ngelapor ke dia kan. Dia tahu akhirnya ya setidaknya ngelapor ke dia, nanti dia akan datang kita mau sowan, mau cerita, mau traktir kita, gitu kan. Yeah. Anything lah. Dan itu priceless ya, priceless ya. Ya, priceless. Sebenarnya kita bisa beli traktir dia, cuman ketika dia mentraktir kita, ini semalam kejadian. Jadi mungkin begitu ya, Coach. Semalam kejadian Coach Hasbi di traktir mahasiswa itu ya. Itu yang priceless ya. Dia mengenali kita, ya dia mengenali kita ketika bertemu dan dia menyapa. Yes. Itu sebenarnya sudah satu kesyukuran juga ya, ya Coach ya. Apalagi di traktir ini ya, di rumah makan Kumarang ya, Coach. Oke. Ya, seru sekali perbincangan kita dengan Coach Hasbi hari ini, dan ya kami berharap mahasiswa, adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Padang bisa untuk curhat lah istilahnya ya, Coach. Curhat online ini nanti diberikan di link deskripsi itu nomor Coach Hasbi yang bisa di kontak, dan kemudian juga bagi adik-adik mahasiswa yang ingin menanyakan sesuatu, boleh tulis juga di kolom komentar YouTube jurusan bahasa Inggris. Tapi mungkin yang lebih simpelnya, apakah bisa ditemui Pak Hasbi di jurusan bahasa Inggris? Tapi pandemi ini Pak Hasbi. Atau di IG juga bisa. Atau di IG juga bisa. Nanti dimasukkan. Oke, Hasbi Parenting Institute. Ke rumah boleh Pak Hasbi? Ke rumah banyak yang datang. Oke. Kalau ke rumah siap-siap ngantri. Jadi artinya banyak cara untuk bisa kontak dengan Coach Hasbi ya. Siap. Oke, jadi ini adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Padang, silakan ambil kesempatan ini, kesempatan yang berharga yang diberikan oleh Coach Hasbi. Ya, jangan khawatir nantinya ada kode etiknya bahwa infonya tidak akan dibuka. Pembelajarannya Pembelajarannya bisa diambil. Tadi kan ibu mau berhenti ngerokok itu belajarnya. Ibunya siapa? Ya, tidak penting juga untuk diketahui ya. Yang penting adalah bagaimana kita Coach Hasbi akan memberikan solusi atau jawaban terhadap masalah yang adik-adik mahasiswa punya. Oke Pak Hasbi, mungkin kita akan ada podcast berikutnya. Siap. Pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mahasiswa akan dijawab di YouTube jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Terima kasih hari ini Coach Hasbi. Siap, dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.